Assalamualaikum Mbak Febri. Waalaikumsalam, Bu Rita. Alhamdulillah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, pagi ini kita ada pertemuan PKK RW di Balai RW 1 Kalisari. Mbak Febri ini mau memberikan materi. Materi apa hari ini untuk kita ini? Materi tentang judulnya saya kasih judul ibu-ibu konten kreator, why not gitu. Waduh, alhamdulillah. Ibu-ibu konten kreator, alhamdulillah luar biasa. Jadi kita bisa yang suka moto-moto, yang suka buat-buat video, kita bisa arsipkan, dokumentasikan apa yang kita pernah alami. Kita mungkin pergi ke ke luar kota ataupun ada kegiatan apa, kita bisa adminkan, arsipkan kegiatan kita ya. Thank you Mbak Febri untuk sharingnya nanti. Aku tunggu sharingnya. Jangan lupa ikuti terus Kita KD Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment Kita KD Channel. Thank you. Assalamualaikum Mbak Dari. Selamat pagi. Iya, bawa tepak. Iya, bawa tepak. Oke, terima kasih Mbak Dari. Selamat pagi Bu Roso. Selamat pagi. Selamat datang di acara pertemuan PKK RW hari ini. RW 1 Kalisari. Oke. Waalaikumsalam Mbak Endah. Ibu ketua kita udah hadir juga. Terima kasih. Iya. RT 1 penyelenggara pertemuan PKK RW hari ini. Benar ya? Oke, terima kasih Bu Ibu Cantik dari RT 1. Oke. Mbak Dari, Bu Roso, Ibu Fatimah, Ibu Wiwi. Oke, terima kasih. Iya, selamat datang Ibu Risa. Selamat datang Ibu Risa. Selamat pagi, selamat datang. Iya, oh dari RT 1. Oh, RT 1 top. Oh gitu. Oh nanti yang cuap-cuap. Oh iya. Iya, silakan. Iya. Selamat datang Ibu Nini. Selamat pagi. Iya. Ini terapis kita ini. Terapis andalan dari kita ini. Bawa tepak selalu, bawa tepak sendiri. Terima kasih Bu Nini. Iya. Miswa daging asap. Nah, ini dari RT 3 UMKM RT 3. Bafi, selamat datang. Absen dulu. Rahma, selamat datang. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Halo, budaya, Sasana Mulia RT 1. Kami segenap panitia dari PKK RT 1 bersyukur senang dan menghormati berita ini. Yang terhormat
bersama menurut keyakinan masing-masing agar PKK kita RW 1 Kalisari tetap teguh, sejahtera, dan kaya inovasi. Yes. Marilah berdoa, kita mulai. Doa selesai. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu-ibu wabarakatuh. sekalian, alhamdulillah walaupun di bulan puasa, ibu pada puasa, tetapi auranya ini memancar segar sekali. Jadi detoknya itu jalan itu berarti. Ya. Yang berikutnya ini saya perkenalkan, beliau mewakili Ibu RT 1 ya. Saya mau panggil Mbak Vivin karena anak beliau ini sama anakku satu apa namanya, bersahabat gitu. Bersahabatkan Mbak Vivin atau Bu Vivin bisa memberikan sepatah kata, dua patah kata sambutannya, bagaimana harapannya juga untuk PKK RW 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa duduk dengan Ibu Ketua PKK RW 01 Kalisari. Ya, alhamdulillah sekali. Saya nggak menyangka kalau saya diberi istilahnya kesempatan untuk berbicara selaku dari mewakili ibu-ibu PKK RT 01. Saya bingung Bu, apa yang harus saya sampaikan? Monggo. Ibu kegiatannya apa? Nah, Jabatannya apa? Kemudian cucunya sudah berapa? Antara lain. iya, saya adalah seorang guru. Jadi saya seorang guru di SMA. Nama sudah disebutkan. Oh nama Vivin Juliase. Jadi saya bekerja sebagai seorang guru SMA yang jauh di Gresik. Jadi memang perjalanan saya agak jauh, jadi saya memang tidak bisa beraktivitas secara aktif di RW karena memang saya berangkat itu jam 5 sampai dengan pulang itu menjelang maghrib. Bahkan kalau hari-hari biasa itu maghrib sampai di rumah. Jadi rumah hanya sekedar tempat untuk beristirahat. Saya ada beberapa hal yang lucu karena saya mengajar di SMA. Di era digital ini Bapak Ibu, nenek maupun ibu itu banyak sekali yang mengeluh tentang anaknya, yaitu yang anak yang selalu ada di dalam kamar. Jadi mereka senang dengan dunia yang ada di dalam kamar. Beda dengan dulu. Kalau dulu itu adalah anak-anak suka sekali keluar jalan-jalan kemana dengan teman. Tapi sekarang yang sulit itu adalah anak yang suka di dalam kamar. Dan anak yang suka di dalam kamar itu ada dua. Satu, dia bisa inovatif. Yang kedua, bisa ke arah negatif. Saya menangani ada beberapa masalah di antaranya. Kita curhat ya Bu ya. Satu, sekarang itu musim Open BO. Ya, jadi Open BO bukan hanya makanan saja, tapi Open BO juga dari body. Jadi dari bodinya dia di Open BO. Jadi ini yang perlu istilahnya kita sebagai orang tua, baik nenek maupun ibu, itu kalau ada anak atau cucu kita yang suka di dalam kamar, itu hendaknya diketuklah pintu kamarnya atau kita masuk 2 kali atau karena kadang-kadang orang itu tidak tahu masalahnya. Begitu tahu itu sudah viral. Dan ini yang membuat orang tua menjadi down. Dan ini kesulitan sekali bagi sekolah untuk yang minta untuk dibersihkan untuk apa, itu yang sulit. Jadi ini adalah gejala yang cukup banyak di kalangan anak muda sekarang. Itu bukan hanya anak perempuan saja, tetapi juga adalah anak laki-laki. Ya, jadi anak laki-laki juga cukup banyak seperti ini. Ini adalah era digital yang harus kita sisi negatifnya harus kita tekan. Jadi
Jangan merasa bangga kalau zaman sekarang ada anak yang suka di dalam kamar. Tetapi jenengan harus mengobrak-obrak untuk selalu beraktivitas anak tersebut dengan bersosialisasi di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Yang kedua, sisi digital itu juga ada positifnya. Semuanya serba mudah. Anak-anak sekarang bahkan aktivitas digitalnya itu kita sebagai orang tua jauh sekali, ya jauh sekali. Itu memang memudahkan kita untuk beraktivitas secara cepat, ya. Jadi mereka itu secara cepat untuk mentransfer segala ilmu mereka. Jadi kadang-kadang saya sampai kewalahan melihat anak-anak SMA sekarang itu apa istilahnya, dunianya itu cepat. Jadi mereka bisa mengikuti, misalkan saja ada olimpiade. Saya nyampainya baru di tingkat provinsi, mereka sudah ke internasional. Dan ini yang kadang-kadang membuat saya berpikirnya harus lebih pintar semestinya. Tapi karena guru itu lebih tua, jadi cara berpikirnya itu memang berbeda dengan anak-anak yang masih muda. Jadi dia cek. Maka dari itu kita juga sebagai orang tua jangan mau dikatakan, atau eyang ya, jangan mau dikatakan kita itu lebih lemah, jangan. Tapi kita perlu selalu mendampingi mereka agar mereka tidak keluar dari jalur istilahnya kepribadian bangsa Indonesia. Karena kepribadian bangsa Indonesia kalau kita lihat dari sisi internasional itu masih jauh lebih santun, lebih indah dan lebih elok. Masih banyak sekali orang berkomunikasi, say hello dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah di miliar, individu sudah berjalan cukup liar sekali. Bahkan daya saing itu juga cukup kuat. Kalau daya saing cukup kompetitif dan positif, saya rasa itu cukup baik. Tapi kalau sudah saling menjatuhkan, itu yang membuat kita harus pintar-pintar untuk mengerem anak-anak generasi muda kita untuk istilahnya punya EQ atau daya emosional dan tauhidnya terhadap Allah itu harus diperkuat lagi. Saya kok geladra, Maturnuwun, itu saja Bu yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya sebagai perwakilan dari RT 1 itu yang perlu saya sampaikan Bu Indah. Maturnuwun sudah diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari potensi warga RW 1 ini harus menjadi PR kita. Sebelah saya nggak nyangka itu tadi, luar biasa. Banyak mungkin ilmu-ilmu yang diperlukan oleh kita, tapi kadang kita ini kan merasa sudah hebat karena lansia sudah lansia itu hebat. Nah, mungkin ada yang bisa direkomendasikan generasi apa ya putranya Ibu, karena sangat penting sekali, sangat penting untuk kita mendengarkan hal-hal perilaku saat ini, bagaimana kita juga dan lain-lainnya tadi. Itu ya Bu ya, semua bekerja dalam artian mengamati dan juga mungkin ada sasaran, ada potensi sasaran anak-anak remaja atau yang sudah baru berkeluarga atau yang remaja. Yang potensi adalah kita menggali ibu ini kemampuannya apa. Ini banyak sekali, semua ternyata sebenarnya bisa. Bu Wiwi nanti kita gilir, kemudian Mbak Rahma kita gilir, ternyata Bu Parwo kita gilir, Bu Joko juga. Nah, Mbak Tri juga, ini selamat datang Mbak Tri. Juga kan potensinya pasti ada. Itu apalagi itu Bu Budi itu namanya Risa, keren namanya. Tapi karena bojone jenenge Budi ya akhirnya jadi Ibu Budi gitu. Beliau ini juga ilmunya luar biasa karena memegang ngikut hampir semua organisasi di RW 1 ini. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, saya kembalikan kepada Bu Roso, silakan. Selamat datang Ibu Maria. Pagi, selamat pagi. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah pagi ini ibu-ibu PKKMB 1 sekalian dipimpin oleh Ibu Ketua PKK kita Ustaz Brenda. Ada Bu Nifit juga
mungkin perkenalan dulu ya Ibu-Ibu, karena saya di Yani Adelia. Kalau di sini saya dipanggil Febri, tapi kalau di pekerjaan saya dipanggilnya Adel biasanya Bu. Nah, karena mungkin sekali aja saya pernah ikut, jadi saya kebetulan mau kenalan dulu ya Ibu-Ibu ya sebelum saya akan menyampaikan materi di pertemuan hari ini. Jadi saya warga RT 1, jadi gengnya Bu Vivin nih, gengnya Bu Vivin, Bu Arman, Bu Rosso, Bu Bambang, sampai Pak Bu Suhud, Bu Fatimah, yang ada di sini, Bu Suroso juga ya. Rumah saya di Mulia Sari Utara 1, nomor 5. Usia saya 33 tahun. Saya sudah menikah, alhamdulillah sudah laku ya Bu. Nah, kalau pekerjaan, saya dulu bekerja di anak perusahaan BUMN, yaitu di PLN, anak perusahaannya PLN, di PT Pembangkitan Jawa Bali. Jadi itu yang memproduksi listrik untuk PLN, kemudian sama PLN didistribusikan ke rumah tangga kita sekalian ini. Tapi di 2023 saya resign. Dulu saya di sana selama kurang lebih 7 tahun. Saya kerjanya di bidang SDM yang mengurusi terkait budaya perusahaan. Jadi kalau ibu-ibu pernah dengar ada akhlak itu Bu, itu adalah budaya perusahaannya BUMN. Dan tugas saya dulu di PJB itu mengelola itu, menginternalisasikan itu ke karyawan gitu. Nah kemudian setelah saya resign karena kantor pusatnya PJB itu pindah ke Jakarta Bu gitu, dan saya merasa nggak bisa LDR dengan mas suami. Betul hari ini ada mas suami ya, jadi karena nggak pengen LDR, apalagi kalau bertugas di PLN itu bisa pindah ke berbagai wilayah ya Bu. Jadi saya memutuskan sebelum saya disuruh pindah, saya resign duluan aja. Sehingga saya lanjut kuliah S2 di UNER, mengambil jurusan media dan komunikasi. Senior sama S1-nya saya dulu juga ilmu komunikasi. Di tahun ini saya baru saja lulus. Sekarang kesibukan saya adalah jadi istri rumah tangga sambil bantu usaha suami. Karena saya belum punya anak Bu, jadi saya bilangnya istri rumah tangga. Nah itu saya bantu usaha suami saya, namanya RCTI dan orang ini bergerak di bidang kreatif. Jadi suami saya kerjanya itu adalah penata cahaya untuk produksi, bikin iklan, film, kemudian corporate profile video atau musik-musik video. Nah itu suami saya sebagai penata cahaya. Jadi kalau mungkin anak-anak ibu ada kebutuhan bisa tanya ke kami. Gitu. Ini contoh yang saya maksud, kayak kalau ibu pernah tahu lagu Dawa Ibu. Nah itu musik videonya ini suami saya ikut bikin Bu. Dia sebagai penata cahayanya. Iya, jadi kalau mungkin saya tunjukin sekilas. Nah kalau kelihatan kayak cahaya-cahaya di sini, nah itu kerjaan suami saya Bu, bikin ya videonya jadi estetik kayak gitu. Oke, sekilas aja. Iya, jadi ternyata ya Bu, mungkin kalau dulu ibu saya meragukan gitu waktu mas suami melamar saya gitu, kerjaan apa ini gitu. Tapi ternyata alhamdulillah eranya sekarang kayak kata Bu Vivi tadi, era digital itu juga membuka banyak peluang, semakin beragam pekerjaan yang ada untuk anak-anak generasi sekarang gitu Bu. Nah, karena saya bukan siapa-siapa gitu ya Bu ya, dan saya merasa kalau saya share apa yang saya tahu di pekerjaan saya dulu kayaknya nggak nyambung gitu buat ibu-ibu. Jadi saya mau berbagi saja buku yang sedang saya baca gitu. Kebetulan saya suka baca buku. Nah saya lagi membaca buku yang judulnya itu Semangat Ngonten. Ini buku karya dari Anissa Septiani. Jadi itu tentang
Mungkin semoga kali aja menginspirasi, kalau bukan untuk ibu, mungkin untuk anak-anak ibu. Oke. Nah, saya akan mulai dari tentang kenapa kok konten gitu. Kalau Bu Ita, kenapa Bu Ita kok bikin konten? Mungkin boleh cerita nggak? Kita bikin konten dulu. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang diberikan Mbak Febri kepada saya. Saya awalnya nggak niat bikin konten. Saya itu senangnya video, moto, menyimpan foto-foto kegiatan yang pernah saya lakukan. Terus kok katanya itu namanya konten. Oh, gitu itu konten kan gitu. Ya sudah, saya mengalir aja. Jadi saya cuma buat video, aku simpen gitu kan. Ternyata sekarang bisa di-share juga di YouTube, bisa di Instagram ataupun di TikTok. Ya hitung-hitung nyimpen dokumen tidak ke HP lagi. Jadi memori HP bisa berkurang. Alasannya cuma itu aja. Nah, kok ternyata bisa dapat duit. Ya, mudah-mudahan aja bisa gitu ya. Tapi yang pasti saya nyimpen kenangan itu aja udah seneng. Tujuannya cuma itu aja. Terima kasih, Mbak Febri. Terima kasih banyak Bu Ita. Boleh ketemu nggak Bu? Ya, jadi memang konten kalau dari saya mengamati, mungkin ada beberapa teman saya juga konten kreator gitu. Mungkin kayak Bu Ita juga tadi, saya mengamati memang orang biasanya konten untuk arsip gitu, arsip kenangan gitu, dan bisa dilihat lagi. Dan ternyata dilihat lagi ini nggak cuma sama ibu sendiri gitu, bisa jadi dilihat lagi sama anak ibu gitu. Mungkin kalau kelak suatu hari udah tidak ada, itu bisa mengenang memori dengan lihat itu gitu. Karena banyak sekarang orang tua muda yang konten anaknya gitu, tapi memang untuk anak itu lihat nanti di masa depan gitu. Kalau ada yang memang untuk eksistensi diri, kemudian ada yang untuk berbagi informasi, berbagi ilmu, tapi ada juga ternyata yang untuk cari uang gitu. Nah, kalau buku yang saya baca, kebetulan penulisnya ini dia seorang konten kreator, dan dia memang motivasinya konten itu adalah untuk cari uang gitu. Jadi di buku itu dia cerita dengan jadi konten kreator, dia tuh bisa mencapai mimpi-mimpinya dari yang dia tuh dulu seorang karyawan biasa, gajinya di bawah UMR Jakarta, kemudian dia dari ngekos 50.000 sebulan, dia jadi bisa beli rumah, dia bisa beli mobil, dia bisa ngekolahin anaknya di sekolah internasional dan sebagainya. Jadi banyak mimpinya yang dia capai dari bikin konten gitu. Kayak emangnya konten itu bisa dapat uangnya seberapa gitu. Di buku itu dia cerita gitu, dia sekali posting Instagram story gitu ya Bu, itu dia bisa dapat 4,5 juta dari satu endorsement saja gitu. Jadi memang konten ini ada uangnya gitu. Nah, apa sih konten kreator gitu ya? Konten kreator itu adalah seseorang yang membuat dan membagikan berbagai jenis konten di platform digital. Misalnya di media sosial, di blog, YouTube, kemudian podcast atau website. Konten yang dibuat itu bisa berupa tulisan, gambar, video kayak berita, atau kombinasi dari berbagai format itu. Tujuannya bisa untuk mengedukasi, menghibur, menginspirasi, atau mempengaruhi audiens. Nah, konten kreator ini akan bisa bekerja sama dengan brand atau perusahaan untuk membuat konten promosi produk. Dari yang saya baca, ternyata Bu, konten kreator itu ada 2 tipe gitu. Jadi kita tadi kan sempat kayak curhatan ya Bu, saya bikin konten aja terus nggak tahu cara bikinnya gimana gitu. Ternyata konten kreator itu ada 2 tipenya Bu. Ada namanya tipe media, sama ada yang tipe afiliator. Kalau tipe yang media, dia itu akan bikin aja konten terus untuk entertain, untuk edukasi, untuk kayak konten sehari-hari. Kalau ibu konsumsi media sosial yang kayak a day in my life kayak gitu, atau tutorial apa, atau berbagi resep masak gitu. Nah, itu adalah tipe konten kreator yang media gitu. Dia akan dapat uang dari kerjasama dengan brand, atau dia jadi narasumber, atau dia jualan kelas. Kayak kalau ibu jago masak, ibu bisa buka kelas masak kayak gitu. Tipe yang kedua itu namanya afiliator. Kalau afiliator itu dia kontennya itu khusus untuk review produk gitu. Jadi dia kontennya itu akan
langsung check out produk itu dan langsung dapat komisi dari situ. Jadi kalau kira-kira ibu jadi konten kreator tuh mau yang kemana gitu? Apakah misalnya punya afiliator atau media gitu? Kalau kata buku yang saya baca, sebenarnya keduanya gitu. Tapi salah satunya itu harus jadi yang utama. Kayak kalau di buku yang saya baca, si penulisnya itu dia adalah konten kreator yang tipe media, tapi dia punya sampingan sebagai konten kreator yang afiliator. Dia menyarankan harus punya fokus salah satu biar kontennya tuh lebih bagus. Nah, kalau misalnya ibu nanti setelah ini kayak tertarik nih ingin coba jadi konten kreator gitu, tapi fokusnya itu adalah ingin tambah pemasukan, saya itu disarankan untuk jadinya tipe afiliator saja. Karena kalau yang afiliator itu pasti langsung bisa dapat uangnya. Ibu kayak misalnya review produk kemudian diupload di Shopee, terus ada yang nonton dan check out dari tempat akun ibu, itu ibu akan langsung dapat uangnya. Tapi kalau yang tipe media itu ibu harus membangun istilahnya itu personal branding dulu. Jadi itu harus jadi seseorang dulu gitu istilahnya, sampai dapat marketnya, dapat followersnya, baru ibu akan bisa dapat uangnya gitu. Jadi istilahnya kayak petani, dia harus nanam dulu gitu kan Bu. Kadang akan bisa gagal panen gitu kan. Nah itu kalau info media seperti itu. Tapi kalau sekali berhasil kan panennya juga langsung banyak kayak gitu. Ini ada di buku ini juga ada dikasih rekomendasi akun-akun yang kalau ibu mau belajar jadi konten kreator yang tipe afiliator, kita bisa tinggal lihat aja gitu ya siapa akunnya siapa. Kayak kalau di TikTok ada Teh Neno, kalau di Shopee ada Mimi Saloma, itu bisa dijadikan inspirasi bikin video seperti apa gitu. Atau kalau mau belajar di buku ini juga ada diberi rekomendasi, kita bisa buka di YouTube-nya siapa atau Instagram-nya siapa gitu. Tapi kalau fokus ibu jadi konten kreator adalah bukan buat uang aja, tapi ingin berbagi, asik kenangan dan sebagainya, ibu ini menyarankan jadi tipe konten kreator yang media gitu. Karena ibu akan konten ibu itu akan menghasilkan suatu dampak yang bermanfaat bagi orang lain. Baru akhirnya mungkin nanti akan ada brand yang ingin mengajak ibu kerjasama gitu. Kayak di buku ini si konten kreator itu penulisnya dia juga karena hobinya itu suka berbagi ilmu, nah itu dia share, ternyata pada akhirnya membuat dia jadi orang yang kredibel dan diajak kerjasama sama brand. Jadi konten itu ternyata bukan cuma tentang pamer gitu. Kadang mungkin kan kalau update status di WA itu sebenarnya juga konten gitu, tapi sebenarnya itu nggak terarsip gitu. Jadi sayang gitu. Tapi kalau di Instagram, YouTube, gitu kan, TikTok itu kan terarsip gitu. Jadi konten itu bukan cuma untuk pamer gitu, atau kayak nggak ada privasinya apa di share kayak gitu. Tapi mindsetnya sekarang di era ini sebenarnya konten itu bisa untuk berbagi pemikiran kita, berbagi ilmu, kemudian menyebarkan hal-hal yang baik gitu. Jadi kita bisa konten itu bukan untuk tujuan pamer, bahkan kita bisa cari uang dari situ. Nah, kalau kita mau coba hal baru, terus seringkali mungkin ibu-ibu akan kayak ngerasa aduh, udah tua gitu ngapain gitu konten gitu. Tapi buktinya kayak Wita semakin banyak konten kreator. Jadi kayak sebenarnya itu bukan suatu batasan, siapa saja punya handphone bisa menurut saya. Punya handphone, punya teman, menurut saya itu tidak akan bisa jadi konten kreator gitu. Nah, banyak tapinya biasanya kan. Tadi tapi aku udah tua gitu. Tapi ada juga punya alat untuk konten gitu kan. Kata buku ini sih HP aja itu cukup. Walaupun HP-nya lemot itu nggak apa-apa. Jadi pakai aja HP itu maksimalkan gitu. Yang penting itu dicoba dulu gitu. Karena kalau nggak dicoba dulu akan bisa gitu loh. Nggak akan tahu hasilnya gimana. Kemudian ini juga bilang mungkin tapi konten itu aku nggak punya
sehari tetap jauh lebih baik dibanding tidak memulai itu. Kemudian ada juga tapi nggak tahu mau komen apa gitu. Dan di buku ini pun juga dikasih contoh topik-topiknya gitu. Misalnya kita bisa tentang finansial, marketing, dekor, masak gitu, itu ada semua. Atau ada topik-topik lainnya di buku ini juga ada. Bahkan dari keseharian bekerja itu juga bisa jadi konten. Kayak mungkin Bu Titin sebagai guru, saya yakin banyak banget kejadian di sekolah sehari-hari yang kelas siswa kayak itu bisa di-share kayak gitu. Jadi itu pun juga bisa jadi konten gitu. Nah, atau kadang ada yang malu lah dan takut jelek gitu. Ternyata kata buku ini nggak ada konten yang jelek. Post dulu aja, posting saja dulu, evaluasinya kemudian. Karena istilahnya kayak konten itu belum akan dikatakan jelek kalau belum diposting gitu. Jadi posting saja dulu, nanti dievaluasi baru kita bisa nilai jelek apa enggak. Nah di buku ini juga ada tips untuk gimana cara mengevaluasi konten itu jelek apa enggak. Tentu masih banyak alasan-alasan lainnya gitu ya, tapi saya habis membaca buku ini tuh saya merasa ada banyak jawaban atas hal-hal yang menghambat semangat untuk coba jadi konten kreator gitu ya. Jadi kayak misalnya di buku ini ada tentang gimana sih pemula itu sebaiknya konten di platform apa dulu nih, kemudian format konten itu seperti apa, dan apa namanya gimana alurnya bikin konten itu bisa jadi uang kayak gitu. Itu di buku ini tuh dibahas semua gitu. Jadi mungkin kalau ibu tertarik, aku cuma share info aja sih Bu, karena kebetulan saya habis beli bukunya kan dengan keterbatasan waktu di sini dan bukunya memang banyak. Nanti mungkin kalau ibu ada yang tertarik bisa beli buku ini, ada di link berikut, bisa di scan juga gitu. Atau nanti linknya kalau belum di share saya akan bisa share di WhatsApp gitu ya. Harganya memang lumayan sih, 179.000 gitu. Apa namanya, kemarin saya dapat diskon 40.000 pakai apa kode diskonnya peluang gitu. Nanti bisa dicoba kalau ibu tertarik. Mungkin bisa dibaca bareng sama anak kita kayak gitu. Dan kebetulan bukunya digital, bukunya nggak bisa Bisa difotokopi. Iya. Kak Isa bisa fotokopi itu kok. Jadi memang dia udah Di sini RT. ininya lah. Gitu lah soalnya rumahnya di Kas sana RT ya, banyak itu Kas RT. Jadi saya cuma share sekilas, kalau aja ada anak ibu atau ibu sendiri yang tertarik gitu ya untuk nyoba penasaran konten kreator itu apa dan gimana, mungkin bisa baca-baca ini. Karena saya kebetulan juga, karena sekarang saya sering bercandain teman-teman, saya ini sekarang pensiunan gitu, karena saya pensiun dini. Jadi saya juga lagi iseng-iseng selain bantu usaha suami, saya lagi pengen belajar juga, makanya saya baca ini bagus isinya. Jadi hari ini saya share di sini sama ibu-ibu, semoga bisa bermanfaat. Ibu-ibu mungkin jadi tertarik jadi konten kreator, ya kayak cerita dengan dan pengalaman ibu tuh bisa jadi kenangan dan pelajaran buat keluarga anak orang lain, dan ya waktu luang ibu tuh bisa dikonversi jadi uang gitu. Oke, itu saja ibu-ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Febri atas sharingnya. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Terima kasih atas sharingnya. Terima kasih ibunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Sampai jumpa bulan depan. Pertemuan PKK RW 1 kali sekali lagi. Selamat berpuasa ibu-ibu cantik. Mbak Febri, terima kasih tadi udah sharingnya. Terima kasih kembali. Iya, sukses terus. Mas Kiki juga sukses terus. Amin. Mas Kiki sukses terus dengan lightingnya. Amin. Ya, semoga makin sukses. Amin. Semoga aku ada kesempatan bisa memakai untuk acara-acara membuat lighting yang bagus dibantu Mas Kiki. Mana Mas Kiki? Thank you Mas Kiki. Ya, siap. Oke. Thank you. Sudah
sing